Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi bersama dengan saya, Willianto Pontonobu, ingin mengajarkan tentang filsafat pendidikan. Di tengah-tengah wabah virus corona yang melebar atau menyebar di Indonesia, khususnya kota Semarang, tidak membatasi kita untuk tetap mengikuti perkuliahan online filsafat pendidikan pada hari ini. Dan pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, yang pertama kita akan belajar tentang tujuan pendidikan. Seperti apa tujuan pendidikan? Yang pertama, tujuan pendidikan terbagi dua, yaitu tujuan umum, kegiatan, dan proses pendidikan. Dan yang kedua adalah tujuan khusus. Dalam tujuan umum, kegiatan, dan proses pendidikan itu ada dua. Yang pertama, terbentuknya pribadi yang dewasa susila. Artinya ketika pribadi tersebut dibentuk, dia akan memiliki kedewasaan secara susila, secara moral di dalam hikmatnya kepada Tuhan, sehingga dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Dan yang kedua adalah mewariskan pengetahuan, itu kognitif, keterampilan itu psikomotorik, dan nilai-nilai ini adalah afektif kepada generasi berikut. Artinya seperti yang minggu lalu, yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, kita mewariskan pengetahuan, kemampuan kognitif, psikomotorik, dan nilai-nilai atau afektif kepada generasi yang berikut. Yang kedua adalah tujuan khusus. Dalam tujuan khusus ada dua, menurut bab 2 pasal 4 Undang-Undang PN nomor 2 tahun 1989, dan yang kedua bab 4 subsektor pendidikan di dalam GBHN tahun 1988. Itu adalah tujuan khusus seperti yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Dalam diktat yang akan saudara baca, yaitu diktat dari halaman yang ke 16 sampai halaman ke 23 ya. Kalau tidak salah itu halaman 16 sampai 23 sudah bisa baca di tujuan pendidikan, dan juga tentang sampai di landasan-landasan pendidikan. Oke, kita lanjut. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 pasal 2 bab 2 pasal 4 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, kedua memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga memiliki kesehatan jasmani dan rohani, yang keempat memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, dan kelima memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Dari 5 hal ini tentunya yang poin pertama adalah kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi pekerti luhur, artinya kita juga harus berbudi pekerti luhur dengan kehidupan kita. Lalu kita harus punya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani. Ya, ini berbicara mengenai supaya kita menjaga menjaga tubuh dengan baik. Ya, misalnya seperti sekarang kita ada virus corona yang melanda Indonesia, kita bisa cuci tangan pada waktu sampai ke rumah, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Kita bisa mandi teratur sehari 2 kali. Dan juga rohani, artinya kita perlu beribadah, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dan yang keempat, memiliki kepribadian, artinya kita punya integritas, kita punya karakteristik sebagai ciptaan Tuhan, karakter yang mandiri dan mantap. Lalu kita punya tanggung jawab di dalam hidup bermasyarakat. Oke, dalam GBHN tujuan pendidikan juga hampir sama sebenarnya, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Lalu mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial, dan iklim belajar mengajar yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri serta perilaku yang inovatif dan kreatif. Ya, tetap mengutamakan Tuhan, jadi Tuhan di atas segala-galanya, supaya dia punya budi pekerti luhur, berkepribadian, sampai dia memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan dia punya rasa cinta, rasa peduli terhadap tanah air, punya semangat gotong royong dalam hidup berbangsa dan bernegara, supaya dia juga punya kesetiakawanan sosial. Dan yang terpenting adalah iklim belajar bisa menghasilkan perilaku serta didik yang inovatif dan kreatif. Lalu tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
Ya, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan. Ada mengembangkan kemampuan ini kognitif, ini adalah kemampuan dalam akhlak, dalam intelektual maksudnya, intelektual dan kemampuan kognitifnya, supaya dia punya pemahaman konsep yang benar tentang apa yang dia pelajari. Dan bukan hanya itu, tetapi ada keseimbangan, yaitu membentuk watak. Watak adalah berbicara kepribadian, watak itu berbicara tentang moral kehidupan kita, serta dalam peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi. Ada potensi, ada kemampuan peserta didik dalam potensinya, sehingga dia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Artinya dari tujuan pendidikan tadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pasal 2 bab 2 pasal 4 dan GBHN 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 hampir sama ya. Ketiga-tiganya menekankan tentang berakhlak mulia dan berkepribadian, berintegritas dan bertakwa kepada Tuhan, sehat jasmani dan rohani, dan juga ada tentang kreatif, inovatif, serta menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya ketiga-tiganya itu mencakup hal-hal yang demikian. Sehingga dari sini kita menemukan esensi. Menurut Anda dari ketiga ini, tolong saudara simpulkan dari ketiga undang-undang atau tiga tujuan pendidikan ini, saudara simpulkan menjadi satu kesimpulan. Menurut Anda, apa tujuan pendidikan menurut Anda? Menurut pandangan Anda, seperti apa tujuan pendidikan di era masa kini, di era globalisasi, di mana teknologi yang semakin canggih? Itu tugas yang pertama, saudara simak. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada landasan-landasan pendidikan. Ya, di sini saudara, dalam landasan pendidikan, yaitu pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas tertentu. Landasan dan asas sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama. Artinya bahwa pendidikan ini adalah pilar utama. Pilar utama sebagai pondasi, sebagai pondasi yang harus dibentuk atau ditanam sehingga akan menghasilkan pribadi-pribadi peserta-peserta didik yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa. Sehingga ketika ini menjadi pilar utama, pendidikan diterapkan dengan baik sebagai pilar utama, maka akan terjadi pengembangan manusia dan masyarakat supaya manusia semakin berkembang, semakin demokratif, semakin berinovatif, sehingga mereka bisa bekerja sama. Beberapa di antara landasan pendidikan tersebut antara lain yang kita harus pahami adalah yang pertama landasan filosofis, lalu landasan sosiologis, dan landasan kultural. Ya, nanti kita akan selidiki lebih lanjut seperti apa ketiga landasan ini, sehingga ketiga landasan ini memegang peranan penting dalam menentukan yang namanya tujuan pendidikan. Kalau tiga ini tidak ada, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik. Makanya penting landasan filosofis, sosiologis, dan kultural. Pemahaman landasan dan asas pendidikan serta ketepatan wawasan yang menyertainya akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Ya, ketika ini bisa berperan penting, ketiga hal ini bisa berperan penting di dalam pendidikan, maka dalam mengambil keputusan setiap pihak-pihak yang terlibat di dalam pendidikan itu bisa mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang tepat. Ya, jadi di sini pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung tidak pernah terputus dari generasi kepada generasi. Dimanapun dunia ini ada, pendidikan akan terus berjalan seumur hidup. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan apa? Pandangan hidup. Pandangan hidup atau filsafat atau falsafah hidup. Selain pandangan hidup juga ada latar sosial budaya, karena kita tidak lepas dari kultur budaya setempat di mana kita berada. Dalam setiap masyarakat memiliki kultur sosial budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan berdasarkan falsafah hidup atau filosofis tadi, serta berlandaskan sosiokultural dalam setiap masyarakat, khususnya Indonesia ya. Dari ketiga kajian ini ada filosofis, sosiologis, dan kultural yang akan membekali setiap tenaga pendidik dengan wawasan dan pengetahuan yang tepat sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi kita bekerja, kita belajar, kita mengembangkan potensi hidup kita, mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan itu sesuai dengan
kompetensi, sesuai dengan visi, sesuai dengan potensi yang Tuhan percayakan. Dan tidak lepas dari tiga ini, filosofis, sosiologis, dan kultural. Oke saudara, kita akan masuk yang pertama adalah landasan filosofis. Seperti apa landasan filosofis? Ya, kalau kita melihat di sini landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat, ya. Pendidikan yang berusaha menelah masalah pokok seperti apa itu pendidikan, mengapa pendidikan sangat penting dan diperlukan. Jadi landasan filosofis adalah landasan yang berdasar bersifat falsafah. Filsafat adalah menelah sesuatu secara radikal, secara menyeluruh dan konseptual sehingga menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsep-konsep tersebut bersumber dari dua faktor. Yang pertama adalah religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. Jadi ada religi dan etika ini menggandeng, ya, religi dan etika itu berbicara mengenai moral, ini berbicara mengenai sopan santun yang bertumpu pada satu keyakinan atau iman. Dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang mengandalkan rasio atau penalaran. Jadi filsafat ini adalah sebagai jembatan. Jadi filsafat itu sebagai jembatan dari titik A dan titik B. Titik A itu adalah agama, religi bersama etika, itu titik A, dan titik B adalah pengetahuan yang berdasarkan nalar. Jadi iman dan rasio. Iman dan rasio harus berjalan seimbang. Filsafatlah yang menggandeng sehingga iman dan rasio ini bisa berjalan berbarengan. Di satu sisi kita perlu iman, di satu sisi kita perlu yang namanya penalaran atau pengetahuan. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi COVID-19 atau menghadapi coronavirus, kita memang punya iman. Kita punya iman yang teguh, kita tidak mudah kena virus karena kita punya iman. Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti melindungi. Tetapi ketika kita bepergian, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus punya nilai-nilai, dalam arti kita harus mengikuti aturan dari pemerintah untuk kita jaga jarak 1 meter, menggunakan masker, supaya ketika kita batuk tidak menularkan yang lain. Mungkin kita sehat, tapi apa yang kita lakukan bisa menularkan orang lain. Itu bagian dari pengetahuan, bagian dari nalar, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat. Iman dan hikmat, iman dan rasio harus berjalan seimbang. Oke? Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dengan filsafat, karena filsafat ini mencoba merumuskan citra. Jadi filsafat itu sedang merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Hubungan manusia sebagai antropologi atau sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan masyarakat adalah kumpulan dari komunitas umat-umat di bangsanya, khususnya Indonesia. Sedangkan pendidikan ini berusaha untuk mewujudkan supaya citra itu bisa diterima oleh manusia, dan citra itu juga bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Filsafat pendidikan berusaha menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok. Jadi berbagai pertanyaan pokok yang bisa menjawab adalah filsafat. Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat adalah ada logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan itu. Karena prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, ketika kita belajar tentang landasan filosofis, kita akan menemukan prinsip-prinsip apa yang kita gali, prinsip-prinsip apa yang akan kita kembangkan, dan kebenaran-kebenaran apa yang kita temukan, sehingga kita bisa terapkan di dalam dunia pendidikan. Yang berikut, yang kedua adalah landasan sosiologis, ya. Di sini manusia selalu hidup berkelompok, ya. Kita tidak lepas dari makhluk yang berkelompok. Sebagai makhluk sosial, kita punya hidup yang berkelompok. Kita nggak seperti hewan. Kalau hewan itu individual, suka sendiri-sendiri. Kita bukan makhluk individual, tapi kita makhluk sosial. Meskipun demikian, pengelompokan manusia itu jauh lebih rumit dari pengelompokan hewan. Sosiologi lahir dari abad ke-19 di Eropa. Karena apa? Pergeseran pandangan tentang masyarakat mengenai sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom. Apa itu otonom? Berdiri sendiri, mandiri, tidak dipengaruhi dengan yang lain. Itu yang namanya sosiologis. Dia ilmu yang otonom. Dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Sosiolog pertama bernama Auguste Comte. Auguste Comte hidup pada tahun 1798 sampai 1857. Dikatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang
mempelajari masyarakat. Dalam hal ini, mempelajari tindakan sosial yang menjelma menjadi realitas sosial. Jadi ini sebenarnya tindakan sosial yang menjelma menjadi yang namanya realitas sosial. Disitulah landasan sosiologis sangat penting. Artinya dia sedang bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan yang namanya komunitas di mana kita berada. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu. Jadi ada dua individu, bukan dua generasi, tapi dua individu yang saling berinteraksi. Di sini yang memungkinkan apa? Generasi muda itu memperkembangkan diri, kegiatan pendidikan yang sistematis, kegiatan yang sudah diukur, sudah direncanakan, dan disusun secara sistematis. Untuk apa, saudara? Ya, untuk mengembangkan diri. Ketika tersusun sistematis, dia bisa mengembangkan diri di dalam lembaga sekolah, sehingga dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Karena sekolah juga tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, sekolah juga tidak lepas dari kehidupan sosial di sekitarnya. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang apa? Proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ini, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat, hubungan kemanusiaan di sekolah, pengaruh sekolah pada perilaku anggota, dan sekolah mempelajari pola interaksi dengan kelompok sosial di dalam suatu komunitas. Jadi ada hubungan sistem pendidikan dengan masyarakat di luar, ada hubungan kemanusiaan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, guru, dan siswanya, lalu ada sekolah dengan perilaku anggotanya, orang-orang atau staf di bawahnya. Sekolah juga ada interaksi kelompok sosial dalam satu komunitas, baik komunitas siswa, komunitas guru, komunitas pemimpin di sekolah tersebut. Sehingga kajian sosiologi pada prinsipnya mencangkup semua jalur pendidikan. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah landasan kultural. Saudara, kita sudah belajar tadi tentang apa itu landasan filosofis dan apa itu landasan sosiologis, dan hari ini yang saat ini kita akan belajar tentang landasan kultural. Seperti apa landasan kultural? Di sini pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang timbal balik, sebab budaya dapat dikembangkan dengan jalan apa? Mewariskan kebudayaan dari generasi kepada generasi penerus melalui pendidikan baik secara informal maupun secara formal. Artinya kita perlu mewariskan nilai-nilai positif atau budaya yang positif. Contohnya sopan santun, menghargai orang tua. Kita belajar untuk menyapa, mendahului yang lebih tua dalam memberi hormat. Kita taat, kita patuh kepada pemerintah, patuh kepada pemimpin, patuh kepada orang tua. Itu adalah bagian dari budaya, dari kultur Indonesia. Indonesia adalah budaya timur yang menghargai tentang tata keramah. Artinya itu kita bisa terapkan dalam dunia pendidikan. Tata keramah, sopan santun juga kita bisa terapkan di dalam aspek sekolah, baik informal maupun formal. Sehingga di sini kebudayaan adalah apa? Hasil cipta dan karya manusia berupa apa? Dalam budaya itu ada norma-norma, ada nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Itu artinya dalam kebudayaan ini kita bukan hanya sekedar bicara kultur, bukan sekedar bicara tradisi, tapi yang kita tekankan adalah norma-norma, ada nilai-nilai, ada kepercayaan, ada tingkah laku, dan ada teknologi yang berkembang. Teknologi yang sekarang semakin cepat dengan teknologi internet itu adalah bagian dari budaya, sehingga itu memudahkan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Kebudayaan juga sebagai gagasan dan karya manusia berisinya apa? Beserta hasil budi, sehingga selalu saling terkait dengan pendidikan, terutama dalam apa? Proses belajar. Kebudayaan dapat dibentuk, bisa dilestarikan dan dikembangkan karena dan melalui pendidikan. Sebagai contoh dalam penggunaan bahasa, setiap masyarakat dapat dikatakan mengajarkan kepada anak-anak untuk mengadakan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu, kapan perlu dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Itu artinya kita bisa menerapkan sesuai dengan jenjang umur, jenjang usia, kapan perlu kita katakan, bagaimana cara kita mengatakan, dan kita mengkondisikan dengan situasi yang ada. Oleh karena itu,
Cara-cara mewariskan budaya adalah mengajarkan tingkah laku kepada generasi baru. Tingkah laku yang positif supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan dunia. Artinya pribadi-pribadi yang berakhlak, yang berintegritas, berpendidikan adalah orang-orang yang menghargai tentang norma-norma tingkah laku. Dengan mempelajari tingkah laku, sehingga kemudian dapat diterapkan sebagai tingkah lakunya sendiri, menjadikan anak sebagai anggota masyarakat. Sekolah sebagai lembaga sosial mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pendidikan tidak hanya berfungsi, ingat, pendidikan tidak hanya berfungsi menjadi mentransmisi kebudayaan kepada generasi penerus, tetapi pendidikan juga berfungsi untuk mentransformasi budaya. Ingat, pendidikan bukan hanya mentransmisi, tetapi apa? Mentransformasi budaya agar sesuai dengan perkembangan dan tujuan zaman. Dengan kata lain, sekolah secara seimbang melaksanakan fungsi ganda pendidikan. Apa itu? Sebagai proses sosialisasi dan sebagai agen pembaharuan. Tugas yang kedua yang perlu saudara tulis atau saudara ketik di dalam satu kertas, secari kertas saudara catat dan saudara ketik, yaitu menurut Anda apa itu mentransmisi dan mentransformasi? Mentransmisi budaya dan transmisi budaya dan mentransformasi budaya di dalam pendidikan itu seperti apa menurut Anda di dalam kehidupan masa kini, dalam kehidupan pendidikan masa kini? Mentransmisi dan mentransformasi budaya itu yang seperti apa menurut pandangan Anda? Ingat, pendidikan menurut budaya adalah sebagai proses sosialisasi. Kita mensosialisasikan, kita terus menyampaikan, menginformasikan, mensosialisasikan tentang prinsip-prinsip, tentang teknik-teknik dalam pendidikan, tentang apa yang perlu kita terapkan. Tetapi ingat, kita sebagai agen pembaruan. Apa itu? Membentuk karakter yang berkualitas, karakter peserta didik yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga nilai-nilai firman Tuhan kita bisa terapkan, nilai-nilai ketuhanan juga kita bisa sampaikan, kita bisa impartasikan kepada peserta didik, sehingga mereka menjadi peserta didik yang memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya pintar secara kognitif, tapi mereka punya akhlak, punya sikap yang baik, dan menjadi pribadi yang berintegritas. Itu tugas yang kedua. Dan saudara nanti saya ajak untuk menyimak satu video khotbah yang akan saya sharekan di grup Filsafat Pendidikan. Saudara bisa akan menyimak video tersebut dan saudara tanggapi menurut pandangan Anda. Jadi 3 tugas. Yang pertama tadi adalah tentang tujuan pendidikan. Dari ketiga tujuan pendidikan ini saudara bisa simpulkan sendiri apa itu tujuan pendidikan menurut Anda. Tugas yang kedua, apa bedanya mentransmisi dan mentransformasi? Mentransmisi budaya dalam pendidikan seperti apa? Mentransformasi budaya dalam pendidikan itu yang seperti apa? Dan tugas ketiga adalah menanggapi video khotbah saya yang akan saya sharekan di grup Filsafat Pendidikan. Oke, demikian perkuliahan Filsafat Pendidikan pada hari ini. Semoga saudara tetap sehat, tetap kuat, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap berdoa kepada Tuhan, tetapi juga tetap menjaga kebersihan. Sehingga kebersihan juga adalah bagian dari iman, kebersihan juga sebagai ciri kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Salam selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.